Halo seluruh, makasih udah melipir di channel gua dan hatur nuhun yang udah subscribe ke channel gua. Kalau belum, ya usahain subscribe dong, biar gua semangat bikin video baru. Jangan lupa nyalain loncengnya biar lu dapat notifikasi kalau gua update video baru. Halo Lur, gimana? Masih pada sehat kan ya? Masih tetap ingat napas kan ya? Kali ini gua bakal bawain alur cerita film yang berjudul Rubber. Film yang bergenre horor satir independen ini dirilis pada tahun 2010. Film yang berdurasi 1 jam 18 menit ini disutradarai oleh Quentin Dupieux. Ya, itulah tulisannya, Quentin Dupieux. Film ini bercerita tentang sebuah ban mobil yang tiba-tiba memiliki nyawa secara ajaib. Kemudian, belajar berdiri tegak, berjalan, hingga mempelajari kekuatan psikokinetik untuk membunuh makhluk hidup hingga manusia. Ya udah, nggak usah banyak nyarios, langsung aja ke ceritanya. Tapi sebelum dimulai, seperti biasa, gue peringatin ini full spoiler konten. Kalau nggak masalah, yuk langsung kita mulai. Film dimulai dengan seseorang yang berpakaian rapi memegang banyak teropong. Karena sepanjang film ini nggak disebutin nama karakternya, gua bakal kasih nama sendiri karakternya. Oke, kita panggil aja dia Asep. Asep pun melihat jam tangan dan seperti menunggu seseorang. Kemudian datang sebuah mobil yang menabraki kursi yang ada di jalan. Itu ngapain sih kursi ditabrak-tabrakin gitu? Gak jelas banget anjir. Udah gitu kenapa juga itu kursi ditaruh tengah jalan anjir? Heran. Lalu muncul seorang polisi dari dalam bagasi, kemudian meminta air minum kepada supir. Pak, itu kursi belakang kosong. Ngapain lu masuk di bagasi mobil, nying? Aneh nih orang. Oke, lanjut. Oke, kita sebut aja polisi ini Bambang. Kemudian Bambang menjelaskan bahwa banyak momen di bioskop dan di hidup terjadi tanpa alasan. Seperti mengapa orang bisa jatuh cinta itu tanpa alasan. Terus kenapa kita terus berpikir itu tanpa alasan. Kenapa ada orang yang suka sosis dan ada orang yang gak suka sosis. Ya itu terjadi juga ya tanpa alasan. Dan Bambang pun bilang ke para penonton kalau film ini dibuat sebagai penghargaan untuk tanpa alasan. Apa sih anjir? Gak jelas banget. Oke, lanjut. Lalu Bambang menumpahkan air dalam gelas, kemudian masuk ke dalam bagasi lagi dan pergi. Kemudian si Asep membagikan teropong kepada orang-orang yang ada di situ. Dan orang-orang ini adalah para penonton film Rubber. Kemudian si Asep menyuruh para penonton berbalik badan dan mulai menonton karena filmnya akan dimulai. Ini nggak jelas pisan anjir nih film. Masa nonton film di gurun anjir pakai teropong lagi. Kemudian ada seorang anak yang mengeluh karena filmnya membosankan. Tapi sang ayah bilang, jangan berpikir negatif dulu, filmnya kan baru dimulai, sabar aja dulu. Ini sih nyindir buat lu yang suka nilai film, padahal filmnya baru mulai. Ada yang kayak gitu. Lalu para penonton pun melihat ke sebuah ban mobil yang muncul dari dalam tanah. Ban mobil itu bernama Robert. Kemudian Robert belajar berdiri dan berjalan. Mungkin lebih tepatnya menggelinding. Lalu Robert menemukan sebuah botol plastik. Saat akan melindasnya, Robert seperti ragu-ragu, tapi akhirnya dia melindas botol plastik itu. Kemudian Robert melindas kalajengking. Lalu Robert menemukan sebuah botol beling dan berusaha melindas botol itu, tapi botolnya tidak hancur. Robert pun kesal dan mulai bergetar. Tiba-tiba botol itu hancur. Kemudian scene memperlihatkan para penonton. Nah, di scene ini film ini nyindir kelakuan para penonton bioskop nih.
ada yang komentarin filmnya, ada yang ngerekam filmnya, ada yang keganggu sama orang yang ngobrol waktu nonton film gitu kan. Lalu bocil yang awalnya bilang filmnya membosankan mulai menyukai filmnya. Kemudian salah satu ibu-ibu memberitahu kepada bapaknya si bocil yang lagi ngerekam filmnya kalau yang dia lakukan adalah hal yang melanggar hukum karena itu adalah pembajakan. Ayahnya bocil pun bilang dia merekam bukan untuk membajak tapi untuk diberikan ke istrinya supaya bisa ikut menonton juga. Penonton yang lain pun bilang itu sama aja pembajakan, bego. Scene kembali pada Robert yang terus menggelinding. Robert pun terus melatih kekuatan psikokinetiknya dengan menghancurkan sebuah kaleng. Kemudian sore hari pun tiba dan Robert pun berhenti kemudian tidur. Pagi harinya Robert bangun dan kembali menggelinding. Sementara itu si Asep mendatangi para penonton dan mengambil uang dari saku beberapa penonton. Anjir, si Asep cari kesempatan dalam kesempitan anjir. Bangkeh nih si Asep. Lalu Asep pun membangunkan para penonton. Para penonton pun bangun dan lanjut menonton. Oke sip, nonton film sampai nginep. Para penonton pun meminta makanan ke si Asep, tapi dia malah pergi gitu aja. Scene kembali kepada si Robert yang masuk ke genangan air. Mungkin maksudnya si Robert ini lagi minum kali ya. Lalu Robert pun bertemu kelinci dan langsung meledakkan kelinci itu. Kemudian Robert pun sampai di jalan aspal. Lalu lewatlah teteh cantik yang pakai mobil. Panggil aja Desi. Robert pun membuat mobil Desi mogok dengan kekuatannya. Saat Robert akan mendekati Desi, Robert pun tertabrak oleh mamang-mamang yang pakai mobil bak. Robert pun terpental ke pinggir jalan dan mobil Desi pun kembali hidup. Desi pun langsung pergi. Robert yang kesal meledakkan seekor burung. Robert pun mengejar mamang-mamang yang menabrak dia. Saat mamang-mamang itu mengisi bensin, mamang-mamang itu didatangi si Robert dan kepalanya diledakkan. Anjir, sadis pisan nih si Robert. Lalu Robert pun terus menggelinding untuk mengejar Desi. Robert pun melihat mobil Desi yang terparkir di sebuah motel. Kemudian Robert mendatangi kamar yang pintunya sedikit terbuka dan mengintip teh Desi yang lagi mandi. Anjir, nih ban udah psikopat mesum lagi. Terus kalau konak, cara ngenceritnya gimana anjir? Ngencerit sama pelak. Ini lagian teh Desinya mau mandi nggak nutup pintu lagi. Para penonton pun mengomentari bentuk tubuh Desi dan memikirkan gimana caranya si Robert melakukan pengenceritan. Ya juga ya, kalau ban konek ya, sudahlah, ayo lanjut. Malam pun tiba, tapi Desi nggak bisa tidur karena si Robert ikut menginap di kamar sebelahnya dan menonton TV dengan volume full. Nih film makin gak jelas anjir. Ada ban nih, ban bulat gitu kan, ini ban nonton cewek nari di TV. Ya udahlah, lanjut. Di tempat lain, si Asep yang sedang membersihkan sepatu dan ditemani oleh ayam kalkun menerima telepon dan disuruh melakukan sebuah tugas oleh seseorang. Keesokan harinya, terlihat seorang penonton, sebut saja Jajang, masih terus menonton dan tidak tidur semalaman. Kemudian datang si Asep dan membawa daging kalkun yang sudah dimasak, lalu melemparkan daging itu kepada para penonton yang kelaparan. Para penonton yang kelaparan langsung berebutan daging kalkun, kecuali si Jajang yang masih fokus menonton. Scene kembali pada motel tempat Desi dan Robert menginap. Lalu salah satu petugas motel masuk ke kamar nomor 16 tempat si Robert nginep dan membersihkan kamar itu. Saat akan membersihkan kamar mandi, dia menemukan Robert yang sedang mandi. Anjir, ban mandi. Mbak motel yang nggak tahu kalau ban mobil yang bernama Robert itu hidup dan psikopat dan mesum juga.
melempar Robert keluar sambil marah-marah karena mengira ada orang yang iseng naruh ban di dalam kamar mandi. Kemudian sebut aja bocil ini Emul. Emul yang melihat sebuah ban yang bisa hidup langsung lapor ke bapaknya. Sebut saja Opik. Nah, si Opik ini adalah pemilik motel tempat Robert dan Desi menginap. Tapi Opik nggak percaya ke si Emul dan malah menyuruh Emul buat beli pizza. Sementara itu, mbak-mbak motel sudah tewas karena dibunuh si Robert. Ketika si Robert asik menonton pura-pura di TV, Desi pun keluar kamar dan pergi ke kolam renang. Robert yang kayaknya suka sama si Desi mengikuti si Desi dan menonton Desi yang lagi berenang. Setelah Desi selesai berenang, Robert pun penasaran lalu nyemplung ke kolam dan langsung tenggelam ke dasar kolam. Sementara itu, para penonton mulai merasakan sakit perut kecuali si Jajang, karena si Jajang nggak ikut makan ayam kalkun gitu kan yang tadi. Jajang pun bilang kalau para penonton yang lain itu dijebak dan diracuni supaya filmnya nggak usah dilanjutin lagi. Kemudian Sin memperlihatkan si Emul yang baru pulang habis beli pizza. Lalu Emul memeriksa kamar nomor 16 tempat Robert menginap. Dan Emul pun kaget melihat mbak-mbak motel yang sudah meninggal dengan kepala yang hancur. Singkat cerita, polisi pun berdatangan. Si Emul pun menemukan Robert yang ada di dalam kolam renang dan memanggil Opik dan Bambang ke kolam renang. Si Emul pun bilang kalau yang membunuh mbak-mbak motel itu adalah si Robert, tapi Opik dan Bambang nggak percaya. Lalu Opik menyuruh Emul mengambil Robert dari kolam renang. Setelah mengambil Robert, Emul masih berusaha meyakinkan Opik dan Bambang, tapi mereka masih nggak percaya kalau si Robert itu hidup. Emul yang kesal lalu pergi meninggalkan Opik dan Bambang. Opik lalu membuang si Robert. Kemudian Bambang melakukan interogasi ke Opik. Tapi tiba-tiba alarm jam Bambang berbunyi dan bilang ke Opik, sekarang sudah jam 6, racun yang dimakan para penonton udah bereaksi, dan menyuruh Opik pulang dan bilang filmnya udah selesai karena penontonnya udah mati semua. Opik yang gak ngerti dan kebingungan apa yang dimaksud Bambang akhirnya ditinggalin oleh Bambang gitu aja. Lalu Sin pengumuman kepada seluruh pemain kalau filmnya udah selesai. Karena penonton udah pada mati gitu, para pemain yang kebingungan dan bilang kalau ini bukan film, ini kehidupan nyata. Lalu Bambang menyuruh salah satu polisi untuk menembak dia, untuk meyakinkan kalau semua ini hanya bohongan gitu, ini cuman film gitu. Salah satu polisi pun menembak Bambang dan Bambang pun nggak kenapa-napa gitu. Tapi tiba-tiba si Asep muncul dan ngasih tahu si Bambang kalau masih ada salah satu penonton yang masih hidup karena nggak makan kalkun beracun itu. Karena malu, Bambang pun menyuruh pemain yang lain melupakan omongan dia barusan. Lalu Bambang mendatangi Opik di kolam renang untuk melanjutkan interogasinya. Saat melakukan interogasi, Robert pun kembali bangkit dan meledakkan kepala si Opik. Bambang yang melihat hal itu akhirnya percaya. Kemudian Robert pun pergi dari sana. Sementara itu, si Asep mendatangi si Jajang sambil membawa makanan yang banyak dan membujuk si Jajang untuk memakan makanan yang dia bawa. Tapi si Jajang nggak bego dan dia pun menolak makanan itu karena si Asep nggak berhasil membujuk si Jajang. Akhirnya makanan yang dia bawa dimakan dia sendiri dan dia pun mati. Anjir begonya, darah daging. Sementara itu, Bambang memimpin para polisi dan memulai perburuan Robert, si ban mobil psikopat. Kemudian dua anggota polisi pun berhasil menemukan si Robert. Tapi polisi itu dibunuh oleh Robert. Robert pun berhasil kabur. Lalu Robert menemukan sekelompok orang yang membakar setumpukan ban. Singkat cerita, Robert berhasil membunuh semua orang yang ada di lokasi pembakaran ban. Lalu,
polisi menemukan Robert yang sedang menonton TV di sebuah rumah yang pemiliknya udah dibunuh oleh si Robert tentunya. Kemudian Bambang pun menaruh sebuah boneka yang mirip dengan Desi di depan pintu rumah itu. Dan boneka itu pun udah dipasangi dinamit dengan maksud jika Robert meledakkan kepala boneka itu, Robert pun ikut meledak. Bambang yang dibantu oleh Desi berhasil memancing Robert keluar. Dan akhirnya Robert pun keluar dan meledakkan kepala boneka itu. Tapi dinamitnya tidak ikut meledak. Bambang yang gagal meledakkan Robert didatangi oleh Jajang. Jajang pun meledek Bambang karena gagal membuat ending yang epik dengan cara membunuh Robert dengan ledakan. Jajang pun memberi saran, kenapa nggak pakai roket launcher aja? Atau lempar aja bomnya langsung ke si Robert, ngapain pakai umpan segala? Bambang yang kesal masuk ke dalam rumah dan membunuh Robert di dalam rumah. Lalu Bambang keluar dan melemparkan jasad Robert ke si Jajang. Jajang pun mengkritiknya karena filmnya berakhir dengan anti klimaks. Kemudian Robert muncul kembali dengan wujud sepeda roda 3. Apa lagi nih? Oke, lanjut. Jajang pun berteriak ke si Bambang kalau filmnya belum berakhir. Tapi si Bambang udah nggak peduli. Kemudian Jajang pun bilang kepada si Robert kalau dia cuma penonton, jadi Robert nggak bisa ngebunuh si Jajang. Tapi Robert nggak peduli dan akhirnya meledakkan si Jajang. Kemudian Robert pun pergi menyusuri jalan raya dan merekrut ban-ban lainnya yang bergeletakan di jalan dan membuat sebuah geng. Mereka pun terus menggelinding sampai tiba di Hollywood. Dan film pun selesai. Oke, gitu aja film Rubber ini. Gak tahu kenapa ya, walaupun filmnya gak jelas, gue terus-terusan nonton gitu. Lanjut aja nonton walaupun gue udah tahu nih film gak jelas anjir. Tapi intinya ini sih film buat ngeritik para penonton film sama ya pokoknya gitulah. Ini film ini dibikin cuman apa ya? Disebut nggak niat juga, niat juga sih. Ya pokoknya lu simpulin sendiri dah. Pokoknya ini film maksudnya apa anjir. Oke, gitu aja lah. Kalau lu mau request film, lu coba komentar di bawah dah. Nanti gue bikinin kalau sempet. Soalnya gue masih ada 2 list film yang gue bikin, yang belum gue bikin gitu. Yaudah gitu aja, jangan lupa follow sosial media gue. Gue juga ada di Instagram sama di Twitter. Linknya ada di deskripsi. Terus subscribe juga kalau lu mau subscribe. Jangan lupa makan, jangan lupa napas. Oke, see you.